Halo teman-teman semua, sebelumnya kenalin aku Satria, seorang mahasiswa semester 3 dari jurusan Teknik Informatika. Jadi pada kesempatan kali ini ya aku bakal bikin semacam konten lagi gitulah. Dan kontennya itu masih lanjutan dari nugas bareng. Jadi adalah lanjutan dari nugas bareng satu. Jadi konsep dari nugas bareng itu adalah intinya aku mau sharing gimana caranya anak informatika itu menyelesaikan tugasnya gitu. Intinya itu sih sebenarnya, kayak mau sharing aja. Nah, di dalam video ini tuh sebenarnya nggak ada yang spesial. Isinya tuh cuman kayak ya orang nugas biasa aja. Bahkan di sini nanti banyak banyak sekali kecacatan gitu, karena ya saya juga masih dalam proses belajar gitu. Jadi kalau banyak masalah atau banyak salah itu ya maklum aja gitu sih menurutku. Oke, langsung aja. Kalau kemarin eh, aku udah bukan ngebahas, aku ngerjain tugas dari kemarin tuh mobile programming juga ya, ya yang teori. Nah, malam ini aku juga mau review sih kalau ini, karena aku udah ngerjain tugasnya, karena tugasnya udah deadline juga pekan lalu, hari hari apa ya, hari Kamis atau hari Jumat ya, Kamis atau hari Rabu gitu kalau nggak salah. Dan itu tugasnya cukup bikin stres karena materinya yang dikasih itu nggak begitu banyak, walaupun itu teori, tapi tugasnya langsung gede gitu. Tugasnya tuh bikin cloning Instagram itulah, ala-ala Instagram, tapi cuman UI-nya, belum sampai kayak kalau tombolnya dipencet gimana gitu, belum belum sampai situ sih. Oke, langsung aja. Ini set diatur dulu. Oke, nggak usah gede-gede. Nah, ini tugasnya. Tugas pertemuan 7, image and text input nih udah ngerjain. Karena aku masih belum bisa gabungin tiga tiga UI dalam satu file gitu. Jadi aku ngumpulinnya tiga aja gitu ya, jadi daripada bingung kan ada tiga. Oke, nah jadi ini materinya itu tentang masukin image sama text input gitu, cuman itu aja gitu. Terus tugasnya di sini adalah learning recap dengan studi kasus nih, bikin UI Instagram gitu. Ini profile, ini home, terus ada search gitu sih ya, intinya itu. Mungkin langsung aja sih. Terus kebetulan ini juga bentar lagi itu mau ada UTS, jadi buat review aja sih gitu. Ini apa ya namanya, nggak usah deh. Ini gue masih belum hafal. Kita sambil nyontek kerjaan saya ya. App sama dengan gini. Terus sini export default app ini kepake. Nah, sebelum itu aku mau sedikit memberikan penjelasan lah singkat, gimana caranya bikin UI ini. Yang ini tuh sebenarnya simpel tapi kompleks gitu. Kenapa begitu? Karena eh, pasti di pemrograman mobile itu dia punya parent, terus dia punya children gitu kan. Kayak satu komponen besar, dia tuh punya anak banyak gitu. Nah, misalkan nih kita mau bikin profile ini ya, dia itu kan dari awalnya kan
dari komponen yang pertama, yang utama ini, yang gede ini kan, backgroundnya, sebagai backgroundnya. Nah di dalam itu nanti ada komponen ini ya kan, terus ini satu dalam satu row gitu kan, ya kan, ada image sama gambar, image sama gambar, image terus ada tulisan gitu. Nah tulisan ini juga, ini satu row kan, ini semua satu row ya kan, terdiri dari beberapa kolom. Terus ini row, ini juga row, ini terdiri dari row-row semua nih. Jadi ini gede, view yang pertama ini view gede, ada view, ada view, ada view, view semua. Ini juga gitu. Intinya kayak gitu sih. Sini juga sama. Sampai ada footernya juga. Sama intinya itu sih. Gitu. Jadi intinya tuh antara bungkus membungkus aja sih. Coba deh, misal kita pertama seperti biasa kita pasti deklarasi view ya. Di awal pasti kita deklarasi view. Terus kita kasih style. Nah stylenya flex ya. Coba deh, pertama kita kasih background colornya soft pink ya, soft pink. Udah ya, pink. Kok gak mau tampil ya? Black. Apa ya? Terus ada yang error. Coba kita cek dulu konsep sama dengan, udah benar ya harusnya. Nggak salah lagi, flex. Background color blue. Kok nggak mau ya? Harusnya error juga. Bentar ya. Export default app, bener loh. Device connected. Apa harus di save dulu ya? Oke. Ternyata tadi kurang return. Sorry amatiran banget sumpah. Ya begitulah gue. Nggak ada dasarnya langsung masuk aja gitu kan. Ini sekarang pakai flex. Koma. Kita coba kasih soft pink gitu, ada nggak sih? Nggak deh, pink aja. Nah misalkan kayak gitu. Terus kalau dilihat di sini, pertama itu komponen pertama itu nama gitu ya. Berarti ada sebuah view gitu. Kita bikin view yang membungkus teks. Teks ini misalkan apa, Instagram gue aja sih. Terus bisa langsung dikasih styling di sini. Misalkan mau ngatur font weightnya berapa ya, 600 kali ya, udah segitu. Terus di view-nya kasih style. Di sini kita ngatur dia mau ke tengah kan. Tengah itu pakainya apa ya, ini aku lupa nih, atau bisa searching aja sih sebenarnya. Searching atau ya buka materi aja lah, males. Pertemuan 6 flex nih.
Di sini udah dikasih materi sama dosennya untuk mengatur ke tengah, biar ke tengah. Ini ada line items. Apakah benar line items? Coba aja ya. Center. Ya udah. Terus dia kan kayaknya nggak mepet-mepet banget ya. Kasih ini, yang apa, kasih margin margin top gitu. Berapa kek? 8 kali. Ya udah segitu. Ini kurang lebih lah ya. Nanti kalau ya nanti bisa diinjak lagi. Terus nah kedua kita bikin ini, ya kan ke bawah, semakin ke bawah gitu kan. Nah ini kita bikin row yang ini. Kenapa kok jadi satu gitu ya? Waktu itu juga aku mikir karena ya udah biar simpel aja gitu, biar jadi di pertemuan 6 ini ada satu komponen atau satu styling atau satu apa ini namanya ya? Aligning gitu yang namanya itu row sama column, nah flex direction ini. Jadi biar dia langsung satu satu baris gitu lah intinya. Makanya aku langsung masukin dia ada image sama langsung ada teksnya gitu. Coba kita coba langsung praktik aja. Ini teks, ini view. Berarti kita bikin view baru di sini ya. Langsung tutup. Nah, di dalam view itu ada gambar. Di sini cari aja cara masukin gambar. Itu kayaknya harus import dulu ya. Import image from React Native. Berarti ini tinggal tambahin aja image gitu. Terus cara manggilnya tinggal image. Masukin gambar dulu ya. Sini aku udah sediain juga sih di bagian tugas aset Instagram. Sini aku bakal pakai ini misalkan profil gue. Terus profil ini masukin ke aset aja biar rapi. Terus cara manggilnya tadi adalah pakai tag image. Apa sih masukin ke tag image, terus tutup, ya kan. Di dalam image itu ada apa ya komponennya tuh, require source, terus ini coba source bisa source require require, terus sebanyak materi banget parah. Nah di sini itu di dalam aset slash profile.png. Nah karena dia di dalam view, jadi dia di dalam sebuah kotak gitu ya. Tapi kalau enggak ding, ini karena gambarnya ya, coba view-nya dihapus deh coba. Ya karena gambarnya sih, nggak apa-apa. Sementara atau kalau mau langsung putih juga masalah sih. Gini tadi buat memperjelas aja. Terus tinggal ditambahin styling gitu, stylingnya apa, berarti kita mengatur width and height nya. Misalkan width nya kita pakai 50% gitu. Jangan deh. Kayak manual aja. Height nya kekecilan ya, segede apa sih harusnya? Gede ya, cukup gede, berarti sekitar berapa ya, 80 kali. Ush. 100 kali ya, kayak kurang gede juga ya. Mari kita lihat apakah sudah, ya kurang lebih lah
ya kalau masih kurang tambahin lagi aja. Oke, misalkan segitu. Terus karena ini kayaknya nggak terlalu mepet kan di sini, jadi masih ada kayak jarak gitu ya. Lihat nih, kayak ada jarak gitu kan sama teksnya. Terus ini terlalu mepet gitu. Coba kita di view-nya itu kita kasih style. Eh, Stylenya itu margin top, buat kasih jarak berapa, kayak 8 ya. 10 kali, 10 kali ya, sekitar itu lah. Nah ini kan di dalam view ini nanti kita tambahin teks gitu, bukan di dalam image ya, di dalam view-nya. Ini kan tagar tagar tutupnya view, di bawah image ini kita tambahin teks tutup. Teksnya itu adalah jumlah post, follower sama following. Jadi pertama misalkan katakanlah 1000, kayaknya pakai koma ini ya, 1000 terus tambahin lagi. Postnya 1000 kebanyakan gak sih? 12 lah, followernya 1000, followingnya 1000 gitu ya. Nah berhubung dia itu nanti ke bawah gitu, makanya kita di sini kita kasih flex direction gitu di view yang atas, biar dia bisa di kanannya gitu. Raw, coba, nah udah di kanannya gitu kan. Nah setelah itu adalah kita membuat styling di sini biar mirip sama aslinya gitu. Font weight-nya tambahin berapa ya cuy, itu tebel kan, kayak sama username-nya kan, 600 ya. Oke, kita coba saja biar cepat. Nah itu kan masih berantakan. Untuk itu kita coba membungkus mereka ke dalam satu sebuah view untuk mengatur mereka gitu, daripada ngatur teks marginnya satu-satu. Mending kita, oh ya ini jangan lupa tambahin lagi stylingnya adalah flex direction ya, lagi flex direction pro. Nah udah gitu, di sini itu ada pengaturan yang space evenly atau jarak yang berjarang nih, justify content. Coba kita masukin aja justify content terus space evenly. Nah tapi kenapa nggak jalan ya mereka ya? Dia di views like start space evenly ini harusnya udah bisa. Mari kita contoh yang tugas gue sebelumnya. Kenapa gue pusing ya? Space evenly padding to padding left, flex direction row, udah gitu doang kan. Berarti tinggal nambahin ini padding left ini ya. Apakah benar? Nggak ngaruh juga. Aduh lupa banget sumpah ini. Kenapa bisa gitu ya? Iya ini gue bikin view untuk ngatur dua ini kan. Ini view yang pertama buat itu. Kita lihat di sininya adalah flex direction row, udah gitu doang. Lalu apa yang membuat dia bisa benggang gitu? Sumpah gue lupa deh. Justify content space evenly udah bener.
Specify di sama raw, flex directionnya juga raw. Oh, di teksnya tambahin sendiri-sendiri padding, jadi nanti di berjarak itu. Apa di sini juga ya? Kita coba aja. Enggak juga, kayaknya memang harus tambahin padding sih. Coba 40, langsung ke kiri gitu kan, ke kanan maksudnya. Oke, kita coba-coba dulu, nanti soal ngaturnya belakangan. Oke. Dan dia tuh ternyata nggak jauh-jauh ya dari image-nya, jadi kita deketin lagi. Kalau 40 ini kejauhan, 20 gimana? Apakah cocok 20? Deal? Sepertinya 30 deh. 30, terus kayaknya jarak antara ininya juga 3, kayak 40 deh, lebih dikit ya. 40 ya, sekitar 40. Gini cuy, ya kan? Udah deh, kayaknya ini apa 20 ya? Lebih cocok mana sih? 20 deh kayaknya ya. 30 deh. Ah, bingung. 30 aja, 30. Terus dia nggak mepet kan sama dan apa ininya, username, dia agak ke bawah. Jadi kita kasih margin top di view-nya. Di sini nih, 20. Yes sir. Apa kebanyakan 15? Buset. 15 bro. Ya, sekitar segitu. Nah, terus kita itu bikin teks lagi di bawahnya, yang mana adalah dia masih satu view sama si dia, ya kan? Enggak ding, beda. Beda. Kita bikin view lagi. Di sini. Nah, view-nya itu dia tulisannya adalah post itu ya. Kita bikin teks lagi kayak sebelum-sebelumnya sih. Atau kita sebenarnya bisa coba sih. Ini sih bisa coba nggak sih? Tapi nanti dia di kanan karena dia pakai arrow ini. Kalau flex directionnya dihapus, nggak terjadi apa-apa. Oh, apakah ini artinya kita harus menggunakan kolom di sini? Kita coba aja. Kita bikin view yang mana adalah stylingnya di sini. Ribet banget ya. Kita bikin apanya sih? Flex direction ya. Itu adalah column. Kita coba aja. Sumpah ini berantakan banget. Siapa yang pusing? Saya. Yes. Bener, udah bener. Terus kita tinggal ngatur-ngatur aja. Ini jaraknya nggak terlalu banyak. Dari atasnya berarti sekitar 10. Is it right? No. 5. Oke. Terus di sini dia tuh nggak begitu tebel ya, dia cenderung untuk tipis. Font width-nya berarti sekitar
400 kali. Yes, kita 400. Kenapa nggak ngubah yang depan aja ya? Terus kita tinggal ganti teksnya gitu. Ini pause. Terus ini mana namanya? Followers. Terus yang ini followings. Pakai S nggak sih following? Nggak tahu. Terus kenapa dia kegeser jauh banget? Karena mungkin di sini paddingnya kebanyakan. Ya, paddingnya kebanyakan di sini. Ini 30 aja deh. Atau pakai margin sih, lebih tepatnya kayaknya. Margin left 30. Kita pakai margin aja. Terus ini juga. Kebanyakan juga. Apa karena jaraknya itu? Iya, 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 iya. Berarti kita harus mengurangi di bagian padding left ini kan. Gimana kalau misalkan kita hilangkan ini padding left? Apakah berpengaruh? Enggak juga. Apa ya? Tapi yang buat dia terlalu menggeser ke kanan sehingga kita gini-gini. Mari kita berpikir, apa karena apakah karena ini cuy? Apakah karena ini cuy? Coba kita pakai margin aja cuy. Apakah berpengaruh? Kayaknya berpengaruh deh. Misalkan kita cuma pakai 20 aja gitu. Atau 20 terus 30 gitu ya. Terlalu mepet juga. Berarti kayaknya memang jaraknya nggak terlalu gede juga sih. 20 sih. Gini sih. Ini sih. Terus ini marginnya sebagai 10 aja kali. Atau 4 kali. Ya kan? Soalnya si aku tahu ini gambarnya di sini masih ada putih-putihnya kan tadi. Jadi dia nggak sepenuhnya lingkaran gitu. Jadi kayak gitu deh. Ya kan? Berarti kita pakai gambar yang lain, cuy. Di sini ada sih kayaknya. Tapi bukannya profile itu udah gue edit ya? Bodo amat deh, nggak apa-apa deh. Ya intinya gitulah ya. Mana tadi direkturnya? Buka lagi ya. Ini videonya berapa lama ya? Nah, ini. Terus ini masih offset nih. Berarti kita masih ngurangin ini ya. Kita main-main aja di sini. Margin real ini kayaknya 10 deh. Ih, katanya ikut ya? Kotasnya ikut ya? Margin benar, margin right. Nah, oke. Kayak udah lumayan oke ya. Iya gak sih? Gak tau deh. Ini firasat gue doang. Terus komponen selanjutnya ini adalah masih username gitu. Terus ada biodata. Ini boleh ditulis boleh enggak, terserah sih. Ikut aja sih. Mau rapiin dulu. Wah, ini kalau udah gini nih udah bingung banget semua.
asli, mana yang viewnya siapa gitu. Tapi yang jelas ini view terakhir, berarti ini backgroundnya, jadi kita bakal nulis di situ. Oke, berarti kita bikin sebuah view baru. Yang isinya adalah teks. Tutup teks ini. Teksnya itu isinya misalkan apa ya? Biasanya kan nama gitu ya, yang bisa di customize sendiri. Satria gitu lah katakanlah. Terus itu bisa jadi satu sini, ya kan? Satu kolom gitu. Terus view-nya itu style, kasih style buat ngasih marginnya, margin left 20 kali. Yes or no? 15 sih. Oke, 15. Satria apakah bold? Kalau referensi Instagram aslinya tuh, aduh, gue ada meeting offline, ada kuliah online, tapi katanya libur ya, apa enggak? Wah, ada cuy, real ada kuliah. Ntar join dulu, jangan sampai meninggalkan kuliah adik-adik. When the meeting starts, we will let people know you have been denied access for meeting. Oke. Ini gak enaknya pakai Microsoft Teams gini. Nah, oke, udah masuk. Oke, lanjut. Cuman di sini kayaknya agak ditebelin gitu ya teksnya. Jadi kita kasih styling di teksnya. Font weight sekitar berapa ya? 600 kali. Oke, terus jaraknya dari atas dia cukup ada jaraknya, jadi margin top. Jadi kasih margin top sekitar 10. Maybe ya sekitar segitu sih. Ini udah inline belum sih? Udah sih kalau dilihat-lihat ya. Terus di bawahnya kasih kayak semacam caption gitu atau bio ya, apa ya namanya, wake me up when the parties, apalah, jangan inilah, yang lucu-lucu aja gitu, yang lucu-lucu aja. Oke, udah sih, misalkan kasih link atau apa gitu ya. Tutup, sumpah amatir banget sih. Semoga lulus.com. Nah, ini link biasanya kan warna biru kan, link. Kita kasih styling color blue, terlalu sky blue, terlalu putih light blue. Terus apa cuy, blue. Tapi ini kali, gimana sih cara ngelit link tuh, birunya tuh lebih mudah gitu loh. Kayaknya kasih ini kali, berarti opacity kali. Opacity-nya sekitar 0,7, 0,6. Terus kayaknya font weight sih mainnya, kayaknya lebih beda kan dari yang 500. Yes, enough gitu. Terus ini jaraknya, mereka ada jaraknya ya, kasih styling aja seperti biasa. Kita kasih margin top, margin topnya 5 kali.
Nah, margin top apa sih, margin top 5. Udah, tinggal kita gambar kasih icon yang di bawahnya. Kalau di Instagram yang asli, bentar gue cek. Di sini ada, ini di sini deh. Itu sebenarnya di sini ada kayak galeri, terus ada IGTV ya. IGTV, terus ada apa ya? Sumpah gue lupa deh. Ya itulah pokoknya, terserah sih sebenarnya iconnya. Yang penting ada aja gitu. Ada 4 kan kalau di Instagram masih. Terus ada kayak post gitu. Terus udah kita coba bikin aja. Kalau di sini ada kayak semacam garis, gue nggak kasih sih karena kalau di Instagram aslinya kayaknya nggak ada. Terus kita gambar di luar, makanya di bagian background aja. Ditanyain UTS. Kita import dulu. Di sini ada galeri, terus ada IGTV, ada follower, satu lagi, 3 kan baru. Setelah lagi apa cuy? Kayaknya yang satunya lagi terserah gitu sih, timeline ya, apalah ya. Sementara kita upload dulu 3 itu, kita masukin ke aset 1, 2, 3, 4. Oke. Nah sekarang kita bikin view lagi buat ngatur mereka berempat gitu. Oke, intinya bikin view aja sih, rajin-rajin bikin view biar nggak berantakan kodenya. Bikin view buat ini image. Nah karena gue malas ngetik ya, kita ambil dari sini aja image itu ya, nggak ribet. Malah kekat, copy, terus masukin ke view sini, real. Tapi pertama itu kayaknya apa ya, galeri ya, galeri.png. Kenapa errornya? Enable to resolve module asset gallery.png. You can turn off automatic updates on the device in the footer. Kalau timeline apakah sama? Sama juga. Kenapa kalau profil nggak error? Iya kan? Apakah di sininya cuy? Ntar ya. Coba kita tulis aja galeri di situ. Oh ini bisa. Kenapa tadi error cok? Nah ukurannya terlalu besar ya. Ini sekitar 25 kali. Kekecilan sekitar 50 kali. Kegedean sekitar 40 maybe. Oke sementara 40 kali. Terus kita bikin 4 gitu. Itu galeri, abis galeri itu IGTV ya. Abis IGTV itu ada timeline kali. Timeline. Terus ada namanya adalah follower. Is it done or no? Kenapa cok? Add dependency asset profile is not defined in the dependency. Harusnya nggak apa-apa, nggak error. Asset profile is validating. I will restart module.
Nah, bisa. Oke, tugas kita adalah sekarang styling di view-nya gitu. Buat ngatur dia biar satu garis. Namanya flex direction kan. Pro. Udah deh. Ya kan? Tinggal di ini aja space evenly. Jadi apa tadi space justify content. Damn. Jadi ya ukurannya nggak segede ini deh. 35 kali ya. Ya, mungkin 35 cok. 35, 35, 35 juga. Oke. Kayaknya masih kegedean juga deh. Dulu berapa sih? Oh, 30 cuy. Widthnya 25, 25 cuy. 25 cuy. Sorry ya kalau amatir gini. Apa nggak kekecilan ya 25 ya? Aduh, terserah deh berapa deh, mau berapa deh. Ikut deh. 25 lah. Ya udah 25 ya 25 gitu. Kan tapi kalau ini kayaknya nggak bisa 25 gitu. 30 kali. Nah, terus dia karena terlalu mepet kasih ini ya, jangan lupa kasih margin top 30. Kebanyakan, kebanyakan 20 kali ya, mungkin 20. Terus ini nggak rata ya, nggak rata berarti ini ada masalah di sininya. Berarti di image nya kasih margin bottom 8 kali. Terus di timeline nya itu terlalu ke atas, kasih margin top 6 kali. Kebanyakan 4 kali, masih kebanyakan 2 doang kali ya. Udah ya, udah lumayan lah, tapi gini kayaknya kebanyakan apa kurang ya, 10 ya, 10 nggak ngaruh ya. Ya udah itulah pokoknya. Udah gitu nanti kayaknya kalau di Instagram masnya tuh di bawahnya tuh ada semacam garis gitu ya. Kita bikin aja di view-nya itu kasih border bottom atau border bottom width itu 1 gitu ya. Terus bentar. Kita bikin view baru aja ya. Kalau dilihat ini sebenarnya komponennya itu agak semacam apa ya, kayak lebih samar gitu kan, opacity-nya kayaknya dikurangi deh. Ya, ya udah gitu aja sih. Terus kita tinggal nambahin gambar-gambar baru, kita bikin view lagi. Intinya React ini sejauh yang aku pelajari itu tentang bikin view gitu, ngatur-ngatur doang kalau sejauh ini. Jadi bosen banget ya ini deh. Misalkan apa kek, jam tidurnya diperhatikan ya. Satu aja deh biar nggak pusing. Nah kita intinya itu kan nanti kita nih kita bikin view kan, view secara garis besarnya, dimana view itu nanti terdiri dari view 1, view 2, sama view 3 gitu. Itu nggak sih intinya gitu ya, intinya itu sih. Coba aja langsung praktik aja. Jadi di dalam view itu kita bikin view lagi gitu. Sorry.
gini, dan isinya itu adalah image ya. Lagi-lagi karena gue malas nulis, jadi nulis ngetik, kita pakai ini aja 5.jpg. Lagi-lagi error. Aduh. Nah, udah bisa. Kita tinggal aturin aja width sama height-nya. Ini dikira-kira aja sih, karena kita mau bikin 3. 100 kali ya. Coba di 100 dulu deh. Nanti itu diperhatikan ya. Kita duplikat jadi 3 kan. Terus kita atur flex direction-nya di sini style. Flex direction itu raw. Just. Terus di sini tuh ada kayak semacam itu, apa itu namanya? Margin gitu, margin left. Ini nggak usah awalan. Kita kasih margin left itu sekitar 5 kali. Tidak, kebanyakan 3. 2 kali. Oke, 2 doang. Oke, terus kita harus mengenanin pakai flex direction, pakai justify content space evenly. Ya jadi berantakan lagi deh. Justify content space evenly. Terus, berarti image-nya harus digedein lagi. 10 kegedean, 110. Gue masih belum menemukan metode biar cepat sih bikin gen sih. Nice and fluffy. Oke. Ya udah, ini udah jadi kan, tinggal yang ini diduplikat aja boy, gitu. 1 2 3 tes, jadi deh. Banyak satu coba. Nah udah, terus sekarang kita bikin footernya. Cuman gue belum tahu caranya bikin footer yang dia tuh di atas dari sini. Ntar gue cari tahu dulu. Nggak tahu. Jadi ya udah amat. Kita bikin footer. Lagi-lagi selalu bikin view. Dan footernya itu isinya adalah home, search, plus ini. Itulah. Home, search, user, like. Itu 2 3 4. Satu lagi adalah add. Selalu mau apa aja sih sini. Masukin. Berarti intinya tuh kayak bikin ini aja sih tadi. Ini masih berantakan ya. Jadi ini kayak ya lo atur sendiri aja deh. Malas gue juga. Intinya gitu, tinggal diatur aja pakai margin left, margin right, gitu aja. Intinya itu. Nah sekarang kita bikin ininya footer pakai view, ya kan, viewnya punya height. Atau enggak, kita yang terakhir nih kita potong aja ini heightnya. Kalau menurut lu gimana, Ngap? Tapi ntar delete ini juga ya. Terus kalau misalnya ini iseng-iseng aja ya, margin top gitu 10. Ini kan kepotong juga, nggak usah. Kita bikin view itu yang isinya adalah si mereka ini.
ada 5 gitu kan. Ini aja sih, ini langsung copot aja sih semuanya, terus taruh bawah, taruh sini. Ini nggak usah dipakai tadi. Terus tadi kan tinggal ini aja, margin topnya kayak dihilangin dulu. Coba. Terlalu mepet berarti dikurangin aja, berarti kayak 5 palingnya. Tidak juga, 10 kali ya, 10 sekitar itulah maksudnya. Terus kalau ini jangan lupa dikasih ini sih. Oh, border top gak sih? Ada gak sih border top? Kan ada border bottom, harusnya ada border top dong. Nah, satu with the opacity of 1. Terus kita mau ke atasin dia pakainya margin ya, margin bottom dong kalau gitu. Gimana dong? Atau kita kasih height? Enggak juga. Padding ya mainnya ya. Aduh, gue lupa di caranya ini. Biar dia bisa ke atas gitu. Nggak usah dipakai juga sih, nggak apa-apa sih. Nggak sih. Aduh. Nih, matiin aja. Terus ini udah tinggal ini aja. Yang pertama kan galeri itu diganti home. Yang kedua itu search. Yang ketiga itu adalah add. Itu kenapa error. Terus yang terakhir tuh profile. Enable mulu lu. Nah, gitu. Masih berantakan ya. Oh, bukannya ada 5 ya? Oh iya, yang lag gimana? Ini deh, copas dari sini, set. Sampai like. Mulu. Nah, udah deh, ini tinggal size-nya dikurangi ya, kayaknya dikurangi aja. Terus udah gini doang. Ini tinggal dirapiin aja sih sebenarnya. Udah, kayaknya video ini cuman sampai sini aja ya cuy. Gua nggak mau lanjutin yang ini setelahnya karena konsepnya the concept are the same gitu. Intinya tuh React tuh kalau mau buat UI ini bikin view yang gede dulu sebagai background gitu kan, flexnya 1. Terus di dalam view itu ya, kok highlight sih, bikin view lagi. Kalau setiap mau bikin komponen dan itu nanti lu bakal atur tata letaknya gitu, nah itu pakai view aja. Misalkan ini pakai ini satu row nih, bisa nih. Jadi di dalam view itu nanti ada image, ada teks, ada ini teks lagi nih, pakai titik 3 aja. Terus font weight-nya diatur, terus bawahnya ada image. Nah ini beda view, dibikin view baru lagi gitu. Di bawahnya bikin view lagi gitu, di luar view yang tadi. View ini satu row kan, ya udah tinggal diatur aja marginnya, main ke margin, width and height. Terus ya udah itu aja, main-main itu aja, simpel itu sih, sesimpel itu, nggak usah pusing-pusing gitu. Lantas apa yang harus dipusingkan gitu kan. Mungkin cukup sekian sih video kali ini, semoga dapat bermanfaat ya, semoga aja sih, kalau enggak juga gak masalah sih sebenarnya. Oke, makasih yang udah nonton.